Selamat datang di Berita Kilat dari Radio Tempur. UFC San Diego yang digelar tanggal 14 Agustus kemarin baru saja berakhir. Event yang mempertemukan era baru divisi bantamweight Marlon Chito Vera melawan era lama divisi bantamweight Dominic The Dominator Cruz berakhir dengan hasil yang sangat mengejutkan. Namun di malam itu juga, Gerald Meerschaert yang mungkin beredar semua kenal dari pertandingan yang melawan Khamzat, di mana ia habis hanya dengan satu pukulan saja, berhasil memulihkan nama baiknya melalui kemenangan yang juga mengagetkan atas Bruno Silva. Untuk itu, mari kita bahas secara singkat kedua pertandingan ini. Bruno Blindado Silva adalah juara dunia kickboxer M1. Dengan rekor 3 kemenangan berturut-turut sejak bergabung dengan UFC, Bruno dijadikan ujian terakhir Pereira sebelum Pereira diberikan fighter berranking. Duel sesama mantan juara dunia kickboxing ini berlangsung sangat alot. Baik Pereira maupun Bruno saling menunjukkan skill striking mereka masing-masing. Tidak ada yang tumbang dalam pertandingan tersebut. Semua berakhir di penilaian juri. Namun Pereira lebih unggul secara poin. Namun fakta bahwa Bruno adalah satu-satunya fighter yang tidak kalah finish dan pertandingannya berlangsung cukup sengit, nama Bruno Silva ikut harum usai pertandingan ini. Itu mengapa odds pertandingannya melawan Gerald menunjukkan angka yang sangat luar biasa. Plus 240 untuk Gerald dan minus 300 untuk Bruno Silva. Namun Gerald yang dipandang hanya akan menjadi batu loncatan bagi Bruno ini, justru berhasil memperpanjang rekor submisinya. Pertandingan yang dipikir akan kembali menjadi pembulian bagi Gerald seperti yang Khamzat lakukan dulu, malah berbalik. Gerald yang dikenal sebagai submission artist justru balik mengungguli kemampuan striking sang juara dunia kickboxing. Hook kiri Gerald mendarat akurat bagaikan hook kiri andalan Pereira dan langsung menjatuhkan juara kickboxing ini. Melihat Bruno masih bernyawa, Gerald melanjutkannya dengan ciri khasnya, yaitu submission finish. Sehingga Gerald menang submission atas Bruno Silva melalui submisi di ronde ketiga menit pertama. Kini Gerald memegang rekor submission terbanyak keempat di sepanjang sejarah UFC dan memegang rekor submission terbanyak sepanjang sejarah UFC middleweight. Pertandingan ini membuktikan banyak hal. Yang pertama, jangan pernah meremehkan siapapun. Kemudian yang kedua, setiap orang pasti memiliki peluang untuk bangkit. Dan yang ketiga, Khamzat memang benar-benar seorang monster. Selanjutnya adalah main event dari acara ini, Marlon Vera versus Dominic Cruz. Langkah Marlon Vera menjajaki ranking ini bisa dibilang langkah yang penuh darah. Semua lawan-lawannya mulai dari Davy Grant, Frankie Edgar, hingga Rob Font dibuat tidak hanya kalah namun juga hancur berdarah-darah. Di sisi lain, mantan juara UFC bantamweight 2 kali kita, Dominic Cruz, berhasil mengagetkan dunia dengan comebacknya atas Casey Kenny dulu. Dominic Cruz yang 4 tahun menghilang usai sabuknya dirampas Cody Garbrandt, kemudian kalah TKO untuk pertama kalinya dari Henry Cejudo, turun dari bangku komentatornya. Dan siapa sangka, speed dan footwork Dominic yang sempat menjadikannya fighter bantamweight terbaik di dunia itu masih ada. Dilanjutkan lagi dengan kemenangan dominannya atas ranking 8 saat itu, Pedro Munoz. Kemenangan ini seolah menjadi statement bahwa turunnya Dominic Cruz dari bangku komentator bukanlah eksibisi semata. Dominic Cruz benar-benar menyasar sabuk juara UFC bantamweight itu untuk ketiga kalinya. Hingga terjadilah duel ini. Secara ranking, duel ini tentu sangat menguntungkan Dominic Cruz. Jika ia menang, maka ia bisa merampas posisi 5 besar dari Vera. Dan bukan tidak mungkin, era lama UFC bantamweight akan terukir kembali. Mengingat rival lamanya TJ Dillashaw juga berhasil menembus jajaran 5 besar itu. Di sisi lain, Marlon Vera mungkin tidak akan diuntungkan secara ranking. Namun bisa bertanding melawan fighter berusia 37 tahun di posisi 5 besar tentu merupakan kesempatan emas untuk mengkoleksi highlight finish.
Dan itulah yang diincar oleh Marlon Vera. Ronde pertama Dominick Cruz bermain sangat cantik seperti Dominick yang kita kenal dulu. Footworknya dan tinju-tinju kilatnya mampu mengungguli Chito 21-9. Bahkan 2 takedown-nya berhasil ia daratkan juga. Namun satu saja tinju Chito berhasil menjatuhkan sang legenda ini. Di ronde kedua, Dominick Cruz kembali mengungguli Chito. Namun Chito perlahan demi perlahan mulai meningkatkan signifikan strikes-nya. Hingga di ronde ketiga, Chito mampu mempersempit selisih signifikan strikes tersebut. Jika melihat scorecard sampai ke titik ini, ketiga juri memberikan 2 ronde bagi Dominick Cruz dan 1 ronde diberikan bagi Marlon Vera. Namun di ronde keempat, Marlon Vera menutup kejar-kejaran poin ini. Di ronde keempat, Marlon Vera melancarkan tendangan kiri yang mendarat tepat di hidung Dominick ketika kepalanya menunduk. Dan untuk pertama kali di sepanjang 17 tahun karir MMA-nya, Dominick Cruz kalah ke knockout. Dominick Cruz sebenarnya adalah fighter yang sangat hebat. Di masa primanya, ia sempat menyandang gelar bantamweight terbaik sepanjang masa. Sebelum pertandingan ini, Dominick Cruz adalah fighter yang tidak terkalahkan kecuali perebutan sabuk juara. Namun era bantamweight memang sudah beralih. Dalam post-fight interviewnya, Marlon Vera memberikan komentar atas knockout cantiknya ini. Katanya, kurang lebih 6 hari yang lalu, coachku membagikan sebuah foto. Itu adalah foto Pedro Munoz menendangi perut Dominick Cruz dalam UFC 269. Dan kepalanya terus menunduk ke bawah. Saya langsung mengerti maksud dari coach saya. Dan di ronde ketiga, coach bilang, pukul angin, buat dia menunduk dan lemparkan haymaker. Dan saya bilang, terima kasih coach. Kemenangan ini memang tidak menaikkan ranking Chito, namun namanya tentu semakin harum. Kemenangan ini membuat fans ingin sekali Marlon Vera bertanding kembali melawan fighter kesayangan UFC, Sean O'Malley. Di saat Chito kini berada di jajaran 5 besar, Sean O'Malley masih terjebak di ranking 13. Mengingat kesempatannya menembus 10 besar, gagal usai pertandingannya melawan Pedro Munoz yang dianggap no contest. Namun dalam UFC 280 nanti, Sean O'Malley akan mempertaruhkan segalanya untuk mengukir sejarah di Abu Dhabi. Itu tadi berita kilat hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.